Kembali lagi di channel Anime Sunda. Bagi kalian yang baru berkunjung, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime Jujutsu Kaisen part kedua. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu. Dan jika kalian sudah menonton, kita langsung aja ke videonya. Akhirnya, pertarungan antara SMA Jujutsu Tokyo dan SMA Jujutsu Kyoto akan segera dimulai. Gojo Satoru kemudian membawa beberapa oleh-oleh untuk anak SMA Kyoto, yaitu jimat aneh yang berbentuk manusia. Sedangkan untuk SMA Tokyo, Gojo memberikan kejutan kalau Itadori masih hidup. Ushiguro dan Nobara terlihat marah. Namun sebenarnya mereka sangatlah senang melihat Itadori masih hidup. Sementara kepala sekolah Jujutsu Kyoto, Gakuganji Yoshinobu, sangatlah marah melihat Itadori masih hidup. Gojo kemudian menjelaskan kalau acara pertarungan Jujutsu akan diselenggarakan selama 2 hari. Pada hari pertama akan diadakan pertarungan kelompok, di mana mereka harus membasmi kutukan di dalam hutan. Dan jika salah satu kelompok dapat membasmi kutukan tingkat 2, otomatis mereka akan menang. Dan jika belum ada yang bisa membasmi kutukan tingkat 2 sampai matahari tenggelam, maka yang lebih banyak membunuh iblis tingkat 3 ke bawah akan menjadi pemenangnya. Para siswa juga diperbolehkan untuk bertarung satu sama lain dengan catatan mereka tidak boleh saling membunuh. Setelah itu, murid Jujutsu Tokyo menyusun rencana mereka. Di sisi lain, kepala sekolah Gakuganji Yoshinobu berencana untuk membunuh Itadori. Namun, Todo tidak mau ikut dalam rencana Gakuganji dan memutuskan pergi dari ruang rapat. Sementara murid Kyoto kemudian membentuk sebuah rencana. Singkat cerita, pertarungan antara SMA Jujutsu Tokyo dan SMA Jujutsu Kyoto akhirnya dimulai. Todo yang tidak mau diatur kemudian pergi menghadapi semua anggota Jujutsu Tokyo. Itadori kemudian maju ke depan dan melawan Todo, sementara yang lainnya pergi sesuai rencana mereka. Todo mulai melancarkan serangan. Seketika serangan Todo terhalang oleh laba-laba. Tapi akhirnya serangan Todo mengenai Itadori. Itadori pun terpental cukup jauh dan membuatnya cukup kewalahan. Todo yang melihatnya tidak tinggal diam. Dirinya kemudian menginjak-injak kepala Itadori sampai babak belur. Tapi Itadori masih bisa bangkit dari serangan Todo. Setelah itu, Todo menanyakan tipe wanita yang disukai oleh Itadori. Itadori pun menjawab kalau tipe wanita yang dia sukai adalah wanita tinggi dan montok, seperti Janita Lauren. Dan seketika itu juga, Todo sangat kaget karena wanita seperti itu juga yang disukai olehnya. Todo kemudian menghayal kalau dirinya dan Itadori sudah menjadi sahabat dekat. Setelah itu, datang para siswa Kyoto menyerang Itadori. Tapi untungnya, Itadori bisa menghindari serangan mereka. Namun, saat Itadori terdesak, Todo menukarkan posisi Itadori dan Kamo. Kemudian dia mengusir semua siswa dari Kyoto karena telah mengganggu pertarungan dirinya dengan Itadori. Para siswa Kyoto pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Di sisi lain, terlihat murid Kyoto yang bernama Nishimiya sedang mengawasi pergerakan kelompok Jujutsu Tokyo. Namun, tanpa disadari, Noe sudah bersiap untuk menyerang dirinya. Setelah melihat itu, siswa Kyoto berpencar dan bertarung melawan siswa Jujutsu Tokyo. Jadi, setelah berpisah dari Itadori, Ushiguro menyadari kalau semua orang anggota Kyoto menuju ke arah Itadori. Dan dari situlah Ushiguro menyadari kalau kelompok Kyoto ingin membunuh Itadori. Setelah itu, mereka memutuskan untuk kembali ke tempat Itadori. Di sisi lain, Itadori yang sudah terbiasa bertarung mulai mengimbangi pergerakan dari Todo. Tapi Todo mengatakan
kalau serangan Itadori memiliki jeda waktu yang tidak menguntungkan baginya. Lalu, Todo memberi beberapa saran, dan dengan saran dari Todo, Itadori berhasil menjadi lebih kuat. Di sisi lain, Panda dan Nobara mengejar Nishimiya yang terjatuh oleh serangan Nue. Setelah sampai, Panda malah tertembak oleh musuh yang bernama Mekamaru. Untuk informasi, Panda sebenarnya adalah mayat terkutuk karya dari kepala sekolah Tokyo yang bernama Yoga Masamichi. Kembali lagi ke pertarungan. Kali ini Panda menghajar Mekamaru dengan kekuatannya. Saat itu juga, Panda menyadari kalau yang di hadapannya adalah boneka yang dikendalikan oleh Mekamaru yang asli. Dan sebenarnya, Mekamaru yang asli adalah orang yang sangat lemah, tanpa memiliki tangan kanan dan kaki. Saking lemahnya, kulit Mekamaru akan terbakar jika terkena cahaya bulan. Namun, dengan segala kelemahannya, dia memiliki kelebihan, yaitu bisa mengendalikan energi kutukan dari jarak jauh. Mekamaru juga memiliki energi kutukan yang cukup besar. Mekamaru yang terdesak kemudian mengeluarkan jurus andalannya yang bernama Ultimate Kanan. Karena tak mau kalah, Panda pun merubah bentuk tubuhnya menjadi semi King Kong. Dan dengan kekuatannya, Panda berhasil menghajar Mekamaru habis-habisan. Mekamaru yang tak mau kalah kemudian mencoba untuk menyerang balik. Tapi sayangnya, serangan Mekamaru tidak berhasil. Pertarungan pun diakhiri dengan kemenangan Panda. Di saat itulah, mereka mulai dekat. Panda pun berjanji kalau setelah acara selesai dirinya akan menemui Mekamaru. Di sisi lain, Maki sedang bertarung dengan Miwa. Dan dengan kekuatan Maki, dia bisa membuat Miwa terpojok. Tak hanya itu, Maki juga mengambil pedang Miwa agar dirinya tidak bisa bertarung kembali. Sementara Nobara sedang bertarung dengan Nishimiya. Karena Nishimiya bisa terbang, Nobara cukup kesulitan menghadapinya. Tapi dia tidak mau menyerah begitu saja, lalu menggunakan teknik boneka terkutuk. Nishimiya pun kewalahan dengan jurus boneka terkutuk. Karena takut membunuh Nishimiya, Nobara menggunakan palu mainan untuk menyerang Nishimiya. Namun, sebelum serangan Nobara sampai, Mai terlebih dahulu menembak Nobara, sehingga Nobara harus terjatuh. Nobara pun dinyatakan kalah. Setelah itu, Maki datang lalu mengejar Mai. Mai dan Maki pun akhirnya bertarung. Dahulu, hubungan Maki dan Mai sangatlah dekat. Tapi karena Maki tidak bisa melihat kutukan atau menggunakan jurus kutukan, dirinya sering diremehkan oleh klan Genin yang lainnya. Pada akhirnya, Maki memutuskan untuk pergi dari klan Genin dan berkata kalau suatu saat dirinya akan kembali lalu menjadi ketua dari klan Genin. Kembali ke pertarungan. Kali ini, Mai berusaha menembak Maki, namun semua tembakannya berhasil dihindari olehnya. Dan ketika mengetahui peluru Mai habis, Maki pun mendekat dan melancarkan serangan. Tapi Mai menciptakan sebuah peluru lagi dari energi terkutuk. Namun mengejutkannya, Maki berhasil menangkap peluru yang dibuat oleh Mai dengan tangan kosong. Maki pun menyerang Mai. Dan pada akhirnya, Mai berhasil dikalahkan oleh Maki. Sedangkan Inumaki menggunakan telepon milik Mekamaru untuk menelepon Miwa dan membuat Miwa tertidur. Setelah itu, Inumaki merasakan keberadaan roh terkutuk. Ternyata, sebelum pertandingan, Gaku Ganji melepaskan roh terkutuk tingkat semi 1 dan memberikan peluit untuk mengendalikan roh terkutuk itu pada salah satu murid yang bernama Kamo. Lalu memerintahkan Kamo untuk memanfaatkan roh terkutuk itu untuk membunuh Itadori. Namun, roh terkutuk itu dibunuh oleh kutukan tingkat tinggi yang bernama Hanami. Ternyata Hanami tidak datang sendirian. Dirinya ditemani oleh teman-temannya. Di sisi lain, Fushiguro sedang bertarung dengan Kamo. Fushiguro terlihat kewalahan melawan Kamo yang menggunakan teknik darah. Fushiguro pun menggunakan Shikigami-nya yang bernama Banjo.
Dan dengan kekuatan Banso, dia bisa memukul mundur Kamo. Di saat pertarungan mulai sengit, tiba-tiba Inumaki yang sedang bertarung dengan Hanami menyuruh mereka untuk berlari. Sementara Gojo Satoru dan yang lainnya menyadari kalau ada penyusup yang masuk ke dalam area pertandingan. Mereka pun bergegas pergi menuju lokasi pertarungan. Tapi ternyata salah satu teman Mahito yang bernama Jujo membuat sebuah penghalang di sekitar lokasi pertarungan, yang dimana penghalang itu dibuat khusus untuk Gojo Satoru agar dirinya tidak bisa masuk ke area pertarungan. Sementara Utahime dan Guga Ganji bisa memasuki penghalang itu dengan mudah. Setelah masuk ke dalam penghalang, mereka bertemu dengan Jujo. Di sana Gugi Ganji menyuruh Utahime untuk pergi terlebih dahulu. Di sisi lain, Fushiguro mencoba untuk menghubungi Gojo Satoru. Namun tiba-tiba, Hanami datang dan menghancurkan telepon milik Fushiguro. Karena hal itu, Fushiguro, Inumaki, dan Kamo berusaha melawan Hanami. Namun sayangnya, mereka belum cukup kuat untuk melawan Hanami. Di tengah-tengah pertarungan, Maki datang membantu mereka. Meskipun Maki sudah membantu mereka, namun mereka masih kesulitan melawan Hanami. Di saat mereka mulai kelelahan, datang Itadori dan Todo membantu mereka. Todo yang melihat Itadori bertarung dengan tergesa-gesa, lalu menamparnya. Todo pun menasehati Itadori agar lebih tenang. Kemudian, mereka berdua bekerja sama untuk melawan Hanami. Berkat kerjasama mereka berdua, Hanami berhasil dihajar habis-habisan. Sesaat pertarungan, mereka melihat Gojo Satoru yang berdiri di atas langit, yang baru saja menghancurkan penghalang. Gojo pun melihat Itadori dan Todo sedang bertarung melawan Hanami. Namun Gojo menghiraukan pertarungan mereka, lalu pergi menghajar orang yang telah menghalangi dirinya masuk ke area pertarungan. Sementara Hanami yang tahu kedatangan Gojo Satoru kemudian mencoba melarikan diri. Itadori yang melihatnya mencoba menghentikan Hanami. Tapi Todo melarangnya untuk mendekat karena dia tahu kalau Gojo sedang mengeluarkan serangan jarak jauh untuk menyerang Hanami. Pada akhirnya Hanami terkena serangan Gojo Satoru. Apakah Hanami berhasil melarikan diri? Kita tunggu saja video selanjutnya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan subscribe channel ini agar kita lebih semangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. Gue Vicky, sampai jumpa di video selanjutnya.